Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan Bapak dosen. Di sini kami kelompok 9 ingin mempresentasikan manajemen proyek sistem informasi yang kami buat. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rashid, lalu ada Adiel, ada Jeffrey, Tias, dan Epson. Di sini kami membuat manajemen proyek informasi dengan judul rancangan bangun sistem informasi manajemen transaksi dan stok barang di apotek sumber waras. Nah, latar belakang proyek kami yaitu apotek sumber waras memiliki sistem informasi penjualan dan pencatatan stok produk barang yang perlu ditingkatkan. Sistem penjualan yang masih digunakan memiliki beberapa kelemahan, serta pencatatan stok barang masih dilakukan secara manual. Karyawan yang melakukan transaksi penjualan memahami bahwa mereka mengalami banyak masalah jika pembatas otomatis mencegah mereka menemukan produk yang dicari konsumen. Pencarian harus dilakukan dengan nomor seri yang memakan waktu. Hal ini jelas tidak efisien jika konsumen harus menunggu saat petugas apotek sumber waras mencari produk tersebut. Pengembangan sistem semakin didorong oleh aplikasi yang dapat dirancang sesuai kebutuhan dan kondisi. Rancangan sistem baru ini dapat peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen terhadap apotek sumber waras. Nah, berikut ruang lingkup produk kami. Ruang lingkup produk pada aplikasi apotek ini mencakup pencatatan dan persediaan obat dengan berbagai variabel obatnya, seperti jenis obat dan harga obat. Dalam aplikasi yang akan dibuat, akan tersedia menu master data yang di dalamnya berisi data obat, menu transaksi yang di dalamnya berisi data mengenai transaksi pembelian dan penjualan obat. Juga menu laporan yang di dalamnya berisi laporan pembelian dan penjualan obat. Dalam aplikasi tersebut, hanya admin apotek yang dapat masuk ke dalam sistem untuk melakukan pengolahan terhadap data obat tersebut, data supplier atau data admin, atau karyawan apotek itu sendiri. Kemudian membuat laporan terhadap penjualan dan laporan pembelian obat. Sementara konsumen tidak memiliki hak akses untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Ya, berikut merupakan project latar dari manajemen proyek kami. Di sini judulnya sama rancangan sistem, lalu ada latar belakang project yang sudah dijelaskan tadi. Dan di sini ada tujuan project seperti memudahkan mengetahui jumlah persediaan stok atau produk di apotek, memudahkan pencarian data produk, memudahkan transaksi penjualan, memudahkan dalam pelaporan keuangan. Lalu di sini ada lingkup proyek, penjelasan mengenai batasan-batasan proyek secara logis. Batasan ini berupa hal-hal yang termasuk dalam lingkup proyek. Dan apa saja yang tidak masuk dalam lingkup proyek pada apotek sumber waras ini, yaitu satu, aplikasi atau sistem informasi ini hanya diberikan pada pemilik dan admin karyawan atau apotek. Yang kedua, ada aplikasi yang dibangun hanya berjalan di desktop atau komputer atau laptop. Yang ketiga, aplikasi ini tidak bisa digunakan oleh sembarang orang atau customer. Yang keempat, pembangunan aplikasi ini menggunakan OS minimal Windows 7. Yang ketiga, harus terkoneksi internet. Lalu yang keempat ada anggota tim kami. Anggota tim kami ada Adiel sebagai project manager, lalu anggotanya ada Tias Putra, Epson, Jeffrey, Rashid, saya, dan Indra Doni. Lalu di sini ada perkiraan kasar dari estimasi pelaksanaan kerja proyek kami, sekitar 3-4 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, di sini berikut WBS beserta perkiraan durasi dari perencanaan proyek. Aktivitas yang dilakukan, pertama itu analisis sistem rekrutmen. Melakukan wawancara dan rapat koordinasi kepada pihak klien. Durasinya itu 2 hari. Membuat user case diagram, durasi 3 hari. Membuat state diagram, durasi 3 hari. Membuat statement of purpose, event list, dan konteks diagram, itu durasinya 5 hari. Membuat data flow diagram durasinya 3 hari. Membuat kamus data 3 hari. Membuat proses specification itu 5 hari.
Terus kedua, desain database, membuat desain database itu 18 hari, membuat desain menu database dan from entry 14 hari, membuat desain report dan from report itu 14 hari. Development system, membuat program aplikasi itu 30 hari, menginput data 10 hari, melakukan setting infrastruktur dan software pendukung itu 12 hari, terus testing dan user guide, membuat list testing program 5 hari, melakukan testing program 5 hari, membuat catatan perbaikan atau memperbaiki bug 8 hari, melakukan pelatihan untuk user itu 3 hari. Maintenance-nya pemeliharaan aplikasi 18 hari. Di sini tampilan perkiraan jadwal dan durasi aktivitas proyek. Inilah tampilannya. Berikutnya, critical path. Metode yang digunakan pada proyek ini adalah waterfall project management metodologi. Waterfall project management adalah metode manajemen proyek yang mengharuskan proyek diselesaikan secara berurutan. Dalam metode ini, setiap fase baru dimulai hanya ketika fase sebelumnya telah selesai. Berikutnya akan dibacakan oleh Jeffrey. Kebutuhan dan sumber daya. Aktivitas proyek terdapat project manager yaitu ADL, sistem analisis Epson, database designer Tias, software developer Rashid dan Jeffrey, tester Doni. Untuk alat hardware terdapat hardware dan software. Untuk hardware ada PC dan desktop, printer, laptop, network, monitor, keyboard, mouse. Untuk softwarenya terdapat Windows, bahasa pemrograman, browser, Microsoft Word, Microsoft Excel, MySQL Server. Untuk dokumen terdapat dokumen perusahaan yaitu laporan keuangan, transaksi penjualan, pendataan stok barang, dan profil perusahaan. Next. Untuk estimasi rencana anggaran proyeknya, yang pertama project manager dengan anggaran 8 juta, database designer dengan anggaran 5 juta, sistem analisis dengan anggaran 5 juta, software developer dengan anggaran 5 juta, tester dengan anggaran 2 juta. Total anggaran gaji pengembangan sistem informasi yaitu 25 juta. Terdapat juga rincian anggaran pengembangan dan implementasi sistem. Yang pertama software dengan anggaran 1.500.000, PC desktop dengan anggaran 8 juta, laptop dengan anggaran 8 juta, printer dengan anggaran 1 juta, network dengan anggaran 1 juta, monitor, keyboard, mouse dengan anggaran 1.500.000. Terdapat juga biaya rapat dan pelatihan. ATK dengan anggaran 500, konsumsi rapat dengan anggaran 500, pelatihan dengan anggaran 500, pengiriman dokumen dan lain-lain dengan anggaran 200. Total anggaran pengembangan dan implementasi sistem yaitu 22.700.000. Next. Nah, terdapat juga tugas anggota role tim proyek dengan beranggota ADL dengan jabatan manajer proyek. Tugas dan wewenangnya mengatur jalannya proyek sebagai penanggung jawab terhadap perancangan sistem informasi penjualan apotek berwaras. Yang kedua ada Tias dengan jabatan database designer dengan tugas merancang desain database secara fisik, mendesain user interface agar menarik dan serasi secara visual dan user friendly. Untuk nama Jeffrey dan Rashid dengan jabatan software developer dengan tugas dan wewenang menulis, mengupdate, dan memelihara program komputer dan melakukan revisi langsung, perbaikan atau perluasan program yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasi atau beradaptasi dengan persyaratan baru. Untuk Doni dengan jabatan tester atau trainer
Untuk tugas dan tanggung jawab melakukan percobaan, menjalankan program dan aplikasi software untuk memastikan bahwa mereka akan menghasilkan informasi yang akan dikehendaki dan bahwa instruksi sudah benar, dan memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kepada klien atau user. Epson dengan jabatan sebagai sistem analisis, tugas dan wewenang memperluas atau memodifikasi sistem untuk melayani tujuan baru atau meningkatkan alur kerja, menguji, memelihara, dan memantau program komputer dan sistem, termaksud koordinasi instalasi program komputer dan sistem, dan mengembangkan dokumen dan merevisi prosedur desain sistem, bisa berkonsultasi dengan manajemen untuk memastikan kesempatan pada prinsip-prinsip sistem. Dan di sini terdapat chart-chartnya. Untuk analisis sistem rekrutmen, Ariel sebagai konsul, dia sebagai inform, Jeffrey sebagai inform, Rashid inform, Epson responsible, Doni sebagai inform. Untuk desain database-nya, Ariel sebagai inform, dia sebagai responsible, Jeffrey sebagai inform, Rashid sebagai inform, Epson sebagai konsul, Doni sebagai inform. Untuk develop sistemnya, Ariel sebagai inform, dia sebagai konsul, Jeffrey sebagai responsible, Rashid sebagai responsible, Epson sebagai inform, Doni sebagai inform. Untuk testing end user with-nya, Ariel sebagai inform, dia sebagai inform, Jeffrey konsul, Rashid konsul, Epson inform, Doni responsible. Untuk maintenance-nya, Ariel sebagai inform, dia sebagai inform, Jeffrey sebagai responsible, Rashid sebagai responsible, Epson sebagai inform, Doni sebagai konsul. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah manajemen komunikasi proyek. Untuk metode komunikasi yang dilakukan pada proyek ini adalah rapat mingguan, mengadakan pertemuan dengan para anggota dan klien jika dibutuhkan, untuk seperti membahas pekerjaan, seperti membahas masalah, pembuatan proposal, rencana sistem, dan rencana anggaran dengan tujuan mencapai sebuah keputusan dari klien akan menerima atau menolak proyek yang sedang dibahas dalam pertemuan tersebut, serta perubahan-perubahan kebutuhan yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Sedangkan untuk laporan mingguan kepada anggota menggunakan email, lalu untuk komunikasi formal menggunakan SMS, atau WA, atau handphone, atau secara lisan langsung. Berikutnya skenario testing. Tahap pertama skenario testing yang dilakukan adalah uji coba program. Uji coba program dilakukan untuk mengetahui apakah program mudah dioperasikan atau tidak. Selain itu, uji coba ini juga bertujuan untuk mengatasi kesalahan-kesalahan dalam program sebelum program tersebut siap diterapkan. Kesalahan program yang mungkin terjadi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kesalahan penulisan atau syntax error. Kesalahan ini bisa terjadi jika kode program yang ditulis tidak sesuai dengan prosedur penulisannya. Kesalahan ini relatif mudah ditemukan dan diperbaiki, karena sintaks yang salah ditandai dengan tanda, dan kesalahan proses runtime error. Kesalahan ini terjadi ketika mengeksekusi program. Kesalahan ini menyebabkan proses mengcompile program terhenti karena compiler menemukan kondisi yang belum terpenuhi yang tidak bisa dikerjakan. Kembali dulu. Yang kedua yaitu pengujian sistem tujuan. Dari pengujian sistem adalah untuk mencari dan memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak mengalami kesalahan-kesalahan dan sistem tersebut siap untuk digunakan. Dalam pengujian ini terdapat dua macam pengujian, yaitu black box testing dan white box testing. Black box testing ini dilakukan berdasarkan inputan data yang sesuai dan mengecek apakah program bisa mengantisipasi jika inputan tidak sesuai. Sedangkan white box testing adalah dengan meneliti kode-kode program ke dalam modul apakah terdapat kesalahan atau tidak.
Salah satu contoh white box testing adalah saat user salah memasukkan ID user atau password saat login, maka muncul pesan login gagal. Username atau password salah. Untuk mengatasinya perlu dibuat validasi dengan beberapa kondisi di dalam program yang menentukan layak atau tidaknya validasi data pada kolom tersebut. Berikut adalah tabel user, di mana modul terdapat testing, dan di pengujian terdapat login, barang, transaksi, dan logout. Skenario dari login yaitu user login sesuai dengan akun dan password, hasilnya sukses. Skenario barang yaitu user melihat stok barang dan harga barang, hasilnya sukses. Berikut transaksi, skenario dari transaksi user melihat transaksi penjualan, hasilnya sukses. Skenario dari logout yaitu user logout dan hasilnya sukses. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, kita ke manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko. Adapun kemungkinan risiko terbesar pada sebuah proyek yaitu dari segi biaya, waktu, dan ruang lingkup. Di sini ada tabel, kita langsung aja tabel identifikasi risiko dalam proyek aplikasi sistem informasi penjualan obat di apotek sumber waras. RBS level 1 itu ada technical risk. Di RBS level 2 ada kegagalan pada personil, mengembangkan fungsional software yang salah, lalu mengembangkan antarmuka pengguna, mengembangkan terlalu sulit secara teknis. Pada kegagalan pada personil ini dampaknya rendah, kemungkinan kecil, lalu cara mengatasinya memperkerjakan staf yang handal, membangun tim, menggandakan pelatihan dan peningkatan karir. Lalu di RBS level 2 yang selanjutnya mengembangkan software yang salah. Ini dampaknya besar sekali nih, kemungkinannya besar. Cara mengatasinya, evaluasi proyek ditingkatkan, survei pengguna, membuat prototipe, dan membuat user manual lebih awal. Lalu ada mengembangkan antarmuka pengguna yang salah. Dampaknya sedang, kemungkinannya ya kecil terjadi. Cara mengatasinya, membuat prototipe, lalu analisis tugas, dan keterlibatan pengguna. Lalu selanjutnya pengembangan terlalu sulit secara teknis. Dampaknya ini rendah, kemungkinannya kecil terjadi. Cara mengatasinya, analisis teknis, serta melatih dan mengembangkan staf. Lalu selanjutnya di risk breakdown struktur manajemen risk ini ada di RBS level 2 yaitu estimasi biaya dan waktu yang tidak realistis. Lalu ada terlambat untuk mengubah kebutuhan, lalu kegagalan kinerja real time, kegagalan menjalankan tugas eksternal. Di sini kita lihat dampaknya pada estimasi biaya dan waktu yang tidak realistis, yaitu rendah. Kemungkinannya besar terjadi. Cara mengatasinya, membuat beberapa estimasi, desain untuk biaya, meningkatkan pengembangan, merekam, menganalisa proyek sebelumnya, dan standarisasi mode. Lalu di RBS level 2 selanjutnya ada terlambat untuk membangun kebutuhan, yang dampaknya itu sedang, kemungkinannya kecil. Lalu cara mengatasinya, merubah prosedur kendali membatasi yang terlalu banyak, lalu meningkatkan prototipe dan meningkatkan pengembangan, yaitu akibat perubahan. Lalu di RBS level 2 pada manajemen risk ini ada kegagalan kinerja real time, yang dampaknya itu sedang, kemungkinannya kecil terjadi. Cara mengatasinya dengan simulasi, benchmarking, tunning, dan analisis teknis. Lalu ada kegagalan menjalankan tugas eksternal, dampaknya itu sedang, kemungkinannya itu sangat kecil terjadi. Cara mengatasinya, prosedur jaminan kualitas, mendesain prototipe yang kompetitif, membangun tim, dan kontrak insentif.
Lalu di RBS level 1 itu ada commercial risk. Pada RBS level 2 kegagalan pada komponen yang disuplai pihak eksternal. Dampaknya ini sedang, kemungkinannya kecil. Cara mengatasinya melakukan benchmarking, inspeksi, spesifikasi formal, kontrak perjanjian, serta prosedur dan sertifikasi jaminan kualitas. Lalu yang di terakhir ini ada risk breakdown struktur ini, yang terakhir external risk. Yang di level 2 itu kayak risiko luar gitu, dari bencana alam, yaitu banjir, gunung meletus, gempa, tinggi, dampaknya itu tinggi, sangat tinggi sekali. Kalau kemungkinannya kecil terjadi, cara mengatasinya tidak ada, karena itu alam. Lalu selanjutnya barang dan jasa. Di sini ada beberapa, dari barang ada PC atau komputer, laptop, dan printer. Keterangan dari PC dan ini digunakan untuk membuat project system, lalu jasa servisnya internet, lalu keterangan digunakan untuk terhubung jaringan. Lalu pada laptop ada keterangannya digunakan sebagai pengganti komputer jika berada di luar kerja lebih cepat dan efektif. Lalu jasa servisnya itu pengiriman. Ini digunakan untuk pengiriman barang atau dokumen tertentu. Lalu barang yang terakhir yaitu printer, digunakan untuk membuat dokumen atau laporan atau proposal. Servisnya itu catering atau snack, lalu digunakan untuk konsumsi saat rapat. Lalu stakeholder, di sini ada beberapa nama, dari nama Adiel, Tias, Jeffrey, Rashid, Epson, Doni. Bagian departemen itu semuanya itu ada mahasiswa. Di bagian Adiel, role-nya itu memiliki project manager, expansion-nya mencapai tujuan project, mengontrol project dan project jadi tepat waktu. Sedangkan Tias role-nya database, expectation-nya merancang database yang akan diimplementasikan dalam sistem. Lalu Jeffrey software developer atau programmer, expectation-nya mengembangkan sistem, memperbaiki dan memelihara. Rashid itu role-nya itu ada sama aja kayak Jeffrey, software developer atau programmer, sama aja kayak Jeffrey juga, expectation-nya mengembangkan sistem, memperbaiki dan memelihara. Lalu di bagian Epson ada role-nya analisis sistem. Expectation-nya menganalisa kebutuhan sistem yang akan dibuat. Lalu bagian Dodi ini yaitu tester and user guide. Expectation-nya testing web atau pencoba web itu tersebut. Web yang berkualitas, bermanfaat, serta tampilan yang mudah digunakan bagi pengguna. Oke, sekian berikut dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.